Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Karena itu rendahkanlah dirimu supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ketujuh, 2, 3, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini ditulis oleh Petrus, murid Yesus. Saudara mungkin pernah dengar tentang Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkok. Dia pernah menyangkal gurunya yang dia kagumi, yang sangat cintai. Karena apa? Karena kekhawatiran. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, saat Petrus benar-benar melihat dan mengalami kuasa Roh Kudus yang menenggelamkan hidupnya, sewaktu mereka sedang berdoa di loteng Yerusalem dalam kisah para Rasul pasal yang kedua, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka pada masa itu orang-orang yang berkerumun pada hari Pentakosta itu melihat suatu fenomena. Lalu mendengar sesuatu yang bunyi suara yang sepertinya tampak aneh di salah satu rumah, yaitu di Yerusalem. Maka orang-orang yang penasaran itu datang menuju ke sana. Penasaran, ada apa ini? Ada apa ini? Lalu pada masa itu dalam Kisah Rasul pasal 2 dijelaskan, ada yang mencibir, mabok itu. Ya wajarlah mereka mabok. Biasa orang-orang begitu. Dalam penderitaan murid-muridnya ada juga yang mencibir. Ya wajarlah. Gurunya sudah keos. Gurunya sudah mati. Mereka sudah kehilangan harapan. Maka mereka mabok-mabokan. Saudara, kalau saudara dalam keadaan jatuh, bisa saja orang datang dengan senyum. Senyumnya bukan untuk mensupport saudara. Tapi senyumnya sedang ingin menyaksikan saudara makin terpuruk dan tidak bangkit. Dialami oleh murid-murid. Maka saat Petrus dipenuhi oleh Roh, ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka mulai berkerumun itu, kalimat-kalimatnya ada yang kagum. Wah, tapi beda. Apa yang mereka ungkapkan sepertinya wow banget. Berbicara tentang karya Tuhan yang maha besar. Lalu dalam kerumunan itu, saat itu Petrus berkhotbah. Oke, bisa nangkap ya latar belakangnya ya. Petrus berkhotbah yang tadinya menyangkal Yesus karena kekhawatiran. Takut dia, takut ditolak, takut nyawanya melayang, takut banyak hal yang membuat dia takut. Atau mungkin posisinya sebagai orang yang dihormati ataupun dipandang. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saat Petrus dipenuhi Roh, dia berkhotbah. Dan sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, minta dibaptis. Dalam nats ini, Petrus pada masa itu sedang menyampaikan pesan kepada jemaat, orang-orang Kristen. Pada zaman itu Kristen belumlah dilegalitaskan sebagai agama. Kristen pada masa itu dianggap sebagai aliran atau ajaran yang menyesatkan. Yang memerintah pada masa itu kekuasaan Roma sedang gagah-gagahnya. Dan pada masa itu Kaisar Nero menjadi orang yang sangat anti terhadap iman, percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dalam keadaan seperti itu, mereka ditekan dalam pemerintahan. Kaisar Nero sangat benci terhadap khususnya orang-orang Yahudi, apalagi orang Kristen. Dalam sejarah gereja,
Kaisar Nero pernah memfitnah orang Kristen karena ingin melenyapkan orang-orang percaya kepada Kristus. Maka dibakar kota Yerusalem ya dalam sejarah gereja. Nero dengan gaya politiknya membakar kota Yerusalem. Maka pada masa itu orang Kristenlah dituduh menjadi biang keroknya. Betapa menderitanya orang-orang Kristen pada masa itu. Di bawah kekuasaan Nero, tidak sedikit orang-orang Kristen yang mati gugur karena mempertahankan iman kepada Kristus. Maka dalam keadaan seperti itu, Rasul Petrus menyampaikan pesan kepada jemaat. Dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Serahkanlah kepada Tuhan. Sebab Ia memelihara kamu. Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Aku berserah. Dari mana itu? Pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi katakan, aku berserah. Jemaat Tuhan katakan, aku berserah. Surrender. Aku serahkan semuanya. Saudara, seyogianya saat kita berserah kepada Tuhan, kita berserah secara total. Saudara bisa berdiskusi dengan gembala saudara, dengan pendeta. Saudara bisa pintar untuk mengulik kata. Aku sudah serahkan semua Pak Gembala. Tapi saudara sedang membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Dan membohongi Gembala. Seyogianya orang yang berserah kepada Tuhan. Orang yang pasrah kepada Tuhan. Berarti orang tersebut telah mati. Mati. Dalam tanda petik. Seringkali rasa kekhawatiran kita sebenarnya masih kita sisihkan. Kekhawatiran yang mengakibatkan ketakutan maksudnya. Kekhawatiran yang membuat kita merasanya tidak mungkin, gak akan bisa. Lalu dengan kekhawatiran itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu yang sebenarnya yang mau kita kuliti dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini telah disampaikan kebenaran firman Tuhan. Khawatir yang sifatnya tidak berdaya guna dan khawatir yang membangun. Khawatir yang tidak berdaya guna adalah suatu khawatir yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Dan sama seperti Petrus menyangkal keberadaan ataupun otoritas Tuhan dalam hidupnya. Ini yang harus kita tanggalkan. Tapi ada satu khawatir yang sifatnya berdaya guna. Saya khawatir kalau saya nggak belajar sungguh-sungguh, maka nilai saya akan jeblok. Khawatirlah. Pak Pendeta udah pernah kita kupas ya. Pak Pendeta juga menegaskan waktu itu. Khawatir yang tidak berdaya guna sama seperti Petrus tadi. Itu sebabnya apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup saudara. Sehingga yang membuat kekhawatiran tersebut seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Pernahkah kita belajar introspeksi diri? Apa yang menjadi pergumulan kita? Dalam menghadapi pergumulan tersebut, sepertinya kita gak yakin Tuhan sanggup menolong. Ini pun dosa.
Sebab kenapa? Kita ragu akan kemampuan Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, total kita serahkan. Serahkan semuanya. Berserah. Orang yang berserah kepada Tuhan, maka suatu kali kelak nanti, dia akan melihat tangan Tuhan yang menolongnya. Pasrah. Saat Petrus berkhotbah, dia berserah kepada Tuhan. Kalaupun kematian akan menjadi bagiannya, dia pasrah kepada Tuhan. Dia tidak lagi menganggap kematian itu sebagai musibah ataupun dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, sama seperti Petrus tadi saya mau katakan. Saat Petrus dipenuhi oleh Roh, dia berkhotbah. Dia nggak lagi memikirkan bahwa kematian itu menjadi musibah buat dia. Sebaliknya Petrus mulai yakin, kalaupun karena memperjuangkan kebenaran, dia harus dihukum. Karena memang pada akhirnya Petrus dihukum mati, disalib dengan kepala terbalik. Saudara, apa yang saudara khawatirkan? Jangan terlalu khawatir juga dengan COVID. Tapi perlu waspada dan berjaga-jaga. Jangan konyol. Jangan juga pakai bahasa seperti yang saya pakai. Kata Pak Gembala, kalau waktunya mati, mati juga. Lalu saudara enggak ikutin protokoler kesehatan. Salah juga. Ya kan gitu kan? Sudah nikmati aja. Tapi juga jangan konyol ya. Saudara perlu hidup sehat dan panjang umur. Katakan amin. Jangan juga, udahlah kita mau masuk surga. Masalahnya kita belum ke surga, bos. Masih ada tanggung jawab kita dalam durasi yang sangat singkat ini. Masalahnya saya juga belum ingin memakamkan saudara. Amin? Kayaknya nggak terima, ya kan? Saya belum rindu memakamkan saudara, katakan amin. Makanya saudara sepanjang umur jaga kesehatan dan berkaryalah terus. Katakan amin. Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Semua hal yang berkaitan dengan ketakutan, semua hal yang berkaitan dengan tangisan, segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau mau jujur, bukan hanya itu sebenarnya yang mau kita serahkan. Kalau semua hal yang berkaitan dengan ketakutan, tangisan, kita serahkan, kita belum merdeka. Apa yang mau kita serahkan kepada Tuhan? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kita serahkan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, orang yang bisa berserah adalah orang yang mati terhadap keinginannya. Keinginan kita, buas sekali saudara. Kalau mau jujur, ego kita ini tinggi. Walaupun tampang saya tampangnya malaikat. Tapi nggak tahu orang hati saya. Jujur aja nih. Ya kan? Kami jogging beberapa waktu yang lalu, kami jalan. Wah, orang naik motor anak muda, sengaja dia dekat ke saya. Wah, saya sengaja aja begini. Orang kira saya olahraga, padahal coba dekat, pasti akan kena siku. Jahat kan? Kenapa? Karena saya merasa, kami jogging dengan istri saya. Ngapain sih pura-pura digas gitu agak dekat. Saya begini. Orang kirain saya olahraga. Padahal saya egonya tinggi. Memang sih nggak kena. Coba kalau saya mati saudara terhadap keinginan. Mau ngapain kayak dia saya nggak peduli. Aman nggak? Suami istri bertengkar karena ego. Tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Baru bahasa satu kalimat, satu kata. Yang menyinggung perasaannya langsung. Powerful untuk emosi. Untuk beraktivitas yang positif kerja nol. Tapi giliran emosinya disinggung. Otoritasnya tuh tinggi sekali. Ini belum berserah kepada Tuhan. Ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Jangan nanti, ini suamiku itu dikit-dikit marah. Istri-istri juga, serahkan kekhawatiranmu.
Lihat suami tidur mulu kerjanya, lagi lockdown. Aduh, hatiku pun lama-lama di lockdown juga untuk dia. Akhirnya suaminya ada dan tidak ada, rasanya sama saja. Dan berkata, lebih baik dia tidak ada. Ini belum berserah sungguh-sungguh. Halo jemaat Tuhan. Kita mau berserah. Amin. Orang tua berserah kepada Tuhan, lihat anakmu sepertinya tampangnya, aduh, mengecewakan. Tapi ingatlah, perjalanan anakmu belum berhenti sampai di situ. Masih panjang perjalanannya dan masih banyak harapan. Katakan amin. Karena yang khotbah di depan ini juga dianggap dulu tidak berarti. Ada kakak saya di situ, itu saya, baju biru dia, pakai masker. Dulu dianggap paling bandel. Mungkin kalau bapak saya dulu waktu saya merantau dibilang apa? Kalau kamu udah ke sana jadi babi, pulanglah, jangan jadi babi lagi. Kalau nggak bisa jadi orang, mendingan jadi jagal. Kakak saya itu. Dulu nggak yakin dia saya ini menjadi pendeta. Saya pun nggak yakin suatu kali kelak saya menjadi pembicara. Nggak pernah mikir. Tapi ternyata setelah saya renungkan perjalanan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat keadaan anakmu, ingatlah jangan khawatir yang berlebihan yang membuat engkau putus harapan dan jauh dari Tuhan. Masih ada harapan bagimu. Masih ada harapan bagi kita. Maka Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saya ingat doa bapak saya itu yang sering saya dengar itu. Doanya dalam bahasa Batak. Diterjemahkan bahasa Indonesia begini. Tuhan, aku memang manusia kurang ajar dari dulu. Tapi aku nggak mau anakku menjadi manusia kurang ajar. Dalam bahasa Batak, yang belum nggak ngerti bahasa Batak. Pasak surut doa Tuhan. Alingunang menyenakap peparakon akajol mana sohasea. Saudara yang dikasih Tuhan. Berjuanglah. Lihat pasangan hidupmu. Ibu-ibu yang di rumah ataupun yang di sini, dilihat suaminya nggak ada harapan. Lihat jidatnya aja udah jidat masa depan suram. Masih ada harapan. Jangan khawatir. Bapak-bapak melihat keadaan realitas sekarang, jangan berkata ini udah suram Pak Gembala. Apapun tidak ada lagi jalan. Tuhan bisa buka jalan bagi kita. Amin ya. Maka jangan berhenti. Harusnya rasa khawatir itu berdaya guna bagi kita. Karena kita khawatir, maka kita belajar melekat dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah sumber segala sesuatu yang baik. Katakan amin. Itu Bapak Ibu yang benar. Jangan kau lihat, saudaraku, jangan lihat keadaan ekonomimu yang benar-benar sudah tiarap. Kalau masih bisa jongkok, puji Tuhan. Apalagi bisa berdiri, puji Tuhan. Kalau masih bisa running, lebih puji Tuhan lagi. Tapi saat engkau melihat mungkin realita keadaan ekonomi keluargamu. Pak Gembala gimana Pak Gembala? Saya mensupport anak saya. Anak saya ini cita-citanya tinggi Pak Gembala. Sepertinya nggak mungkin Pak Gembala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Mungkin engkau melihat realita yang ada. Engkau melihat keadaan hidupmu atau keadaan keluargamu. Sepertinya tidak memungkinkan engkau naik level secara status sosial. Saya mau katakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu, saya di kampung dulu waktu SD dikatain goblok. Guru saya namanya, dengar nggak dia? Udah almarhum dia. Guru saya namanya Ibu Misriati. Saya suka nyanyi dengan jewer telinga sampai merah. Dibilang sampai panjang. Saya kira dulu bisa panjang. Saya tarik, saya polos dan baik orangnya. Saya pikir saya baik. Buktinya saya tarik telinga saya sekencang-kencangnya. Sambil bernyanyi, ular naga panjangnya, bukan kepala. Aduh,
Saya ingat sekali tuh sampai sekarang. Tolol katanya begitu. Yang paling kesan waktu itu, bapak saya suka cerita tentang pemberontakan Belanda. Katanya kalau saya suka cerita, tapi mesti diurut. Dapurlah dulu bapak, dapur turut ini. Dia cerita dia. Ceritanya mantap. Dan transfer ke saya juga jago cerita. Ya kan gitu kan. Wah saya urut ini. Saking gak sukanya saya dengar kata Belanda, kami kelas 2 SD dapat atlas yang besar. Di belakang atlas itu lembaran terakhir gambar bendera semua negara. Dan mata saya langsung benci melihat merah putih belau. Merah putih biru maksud saya. Merah putih biru. Maka dengan pensil itu saya ubek-ubek sampai bocor. Bapak saya mampu mempengaruhi saya untuk membenci Belanda. Saya lalu dikumpulkan setiap hari Sabtu ini atlas. Lalu nggak tahu kenapa apa sial nasibku. Dia pegang-pegang atlas saya di belakang, dia rasa raba-raba ada yang aneh. Kan begini kan, truk gitu. Kan gitu kan. Sama lagi gitu. Lihat, dipegang ada yang bolong. Ternyata nama Margiot. Margiot! Karena biasa anak SD kan, nyaris suara guru sekali manggil gak kedengaran. Karena teriak di belakang lebih kencang dari suara guru. Makin emosi dia karena jawabnya lama. Saya dijewer waktu itu. Gara-gara bendera Belanda. Tolol katanya begitu ya. Waduh. Ternyata orang tolol itu gak selamanya tolol saudara. Amin. Anakmu mungkin tolol sekarang. Tapi gak selamanya dia tolol. Kalau sampai masa tuanya dia tolol itu penyakit dari orangnya. Berarti gak mau belajar. Setuju? Pak Yosua dulu gak pernah juara katanya. Paling kata Pak Kores, palingan juara 4, juara 5. Saya juara 1, juara 2. Benar gak Pak? Tapi sekarang dia lebih jenius dari Pak Kores. Saya dikatain tolol. Waktu kuliah ngambil S1 nyaris nilainya C semua. Kalau B anugerah puji Tuhan. Mujizat. Karena memang waktu kuliah kurang gizi. Tapi saudara tahu, yang gak dianggap, saya jadi penulis buku. Gak nyangka kan? Orang yang dikatain dulu tolol, bisa nulis buku. Bukan sembarang lagi, BPK Gunung Mulia. Literatur nomor 1 Pak ya. Terpercaya di Indonesia. Nulis buku. Gembala saudara Margiot Butar-Butar. Lalu yang lebih memotivasi saya, waktu dari Direktorat Jenderal suruh nulis buku lagi, penelaahnya dosen saya, Ishak Rudi, yang pernah saya undang khotbah di sini. Bangga banget dia. Anakku ternyata nggak disangka. Dulu yang dikatain tomat. Ternyata bisa hidup saudara belum berhenti sampai titik ini. Tapi kita mau terus berjuang berjalan. Sebab kita nggak tahu besok seperti apa. Maka yang ada kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita berusaha. Exciting. Dan luar biasa kemarin saya diminta lagi, bukan lagi penulis. Tapi penelaah buku. Naik. Penelaah itu kan dianggap sebagai orang-orang ahli. Saya bilang sama Ibu Gembala, Ma, saya mundur aja ya. Saya kayaknya nggak sanggup. Karena dari semua penelaah, Margiot Butar-Butar, Ishak Rudi, dosen STT Cipanas, Daniel Stefanus, pakar-pakar semua, Profesor Dr. Gerson Ratumanan. Yang paling kecil yang dianggap kencur saya. Saya bilang sama Ibu Gembala istri saya, kayaknya ekspektasi orang terlalu tinggi. Saya mundurlah, takutnya saya nggak sanggup. Tapi lumayan sih duitnya kan. Lumayan di musim lockdown ini. Lalu istri saya bilang, Ibu Gembala terserah kalau memang nggak sanggup ya udah. Tapi kamu pernah katakan, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan kalau kamu mau berjuang dengan tekun dan serius. Kena lagi kan?
Memang lebih baik kita nggak ngomong yang baik-baik supaya kita nggak terintimidasi dan terpenjarakan hal yang baik. Lebih baik kalau nggak mau maju. Tapi karena saya mau maju, saya ingat iya ya, ya udahlah, maju terus. Amin. Maju terus. Kemarin dikirim hari Kamis, ininya Jumat pagi saya koreksi hasilnya, saya kirim lagi. Saudara tahu? Saya pun nggak tahu apa yang saya kerjain. Saya juga belajar gimana sih bikin coretan begini. Belajar juga dari apa? Dari yang paling muda. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir kalau kekhawatiranmu itu tidak berdaya guna. Amin. Jangan khawatir jika kekhawatiranmu tidak berdaya guna bagimu. Jangan pernah berkata, nak, jangan cita-citakan cita-citamu setinggi itu, nak. Janganlah bercita-cita jadi dokter, sebab papamu nggak sanggup. Ini kekhawatiran yang tidak berdaya guna. Jangan punya impian sampai gelarnya tinggi, nak. Apalagi sarjana, enggak, ingatlah, tahu dirilah. Di kampung kami banyak begitu. Termasuk kalimat-kalimat yang tidak berdaya guna itu didengar oleh mama saya dulu. Waktu mama saya ke ladang orang lain, mengerjakan ladang orang lain. Lalu dikatakan begini, naik haposan. Karena abang saya si haposan pertama. Jangan sok-sok inilah kau sekolahkan anakmu. Udahlah ke ladang aja, suruh semuanya. Jangan terlalu tinggi angan-anganmu, nanti kamu gila. Tapi mama saya memang yang jugul ya. Dalam tanda petik jugulnya bagus. Udah kalian jangan di kampung ini. Pada pergi semua, pergi. Termasuk kakak saya pergi, masih muda dia pergi. Sampai di perantauan menderita. Ditempa dengan badai. Tapi ternyata derita itu menghasilkan permata. Amin. Itu yang mau kita saksikan dan kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau katakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang mungkin membuat kamu khawatir saat ini? Serahkan semuanya. Dan bukan hanya tangisan, bukan hanya air mata yang kamu serahkan. Segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan. Termasuk ego, apalagi namanya, emosional kita. Bukan hanya emosional. Termasuk apa yang kamu cintai di dunia ini. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang bertindak untuk yang kamu cintai tersebut. Kalau bicara menyerahkan Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Abraham. Bagaimana dia menyerahkan Ishak. Itu total. Diserahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila Anda berpikir tidak ada orang yang mempedulikan hidupmu. Tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu alami. Ingatlah, serahkanlah segalanya kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Meskipun orang lain tidak peduli kepadamu, tapi ingatlah Tuhan tetap peduli kepadamu. Dan Dia mau memelihara hidupmu. Dan lewat persoalan masalah, air mata ataupun segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu pun bisa menjadi cara Tuhan untuk mendesain hidup kita menjadi sesuatu yang lebih indah bagi Tuhan. Maka seandainya kita yakin berserah dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seharusnya kita tidak memiliki kekhawatiran yang membuat kita seolah-olah tidak bertuhan. Maka serahkan kepada Tuhan. Apa yang kamu impikan, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kamu udah serahkan, mungkin kamu salah dalam bertindak. Mungkin orang yang kamu ajak berdiskusi, konsultasi, salah sasarannya. Tapi saat engkau berserah kepada Tuhan, pasti akan Tuhan tuntun kembali. Dan Tuhan kembalikan kepada rancangan yang semula. Itu yang menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu Saudara. Maka ingatlah, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, semuanya adalah baik.
bagi kita kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dalam perjalananmu ke depan, dalam hari-harimu, engkau pasti akan melihat banyak hal yang membuat engkau khawatir. Namun saya mau katakan, tetaplah melekat kepada Tuhan. Justru kekhawatiran itu seharusnya kita jadikan menjadi suatu sarana untuk mempererat kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran bagi saudara? Serahkan kepada Tuhan. Arti serahkan kepada Tuhan. Lewat kekhawatiran itu sebenarnya kita sedang berjuang untuk melekat, mendekat, melekat kepada Tuhan. Bukan malah menjauh. Amin. Kekhawatiran itu harusnya menjadi suatu sarana untuk kita melekat kepada Tuhan. Seharusnya kekhawatiran itu membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Artinya apa? Kita semakin berserah melekat kepada Tuhan. Maka orang yang berserah melekat kepada Tuhan akan diwarnai dengan nilai-nilai karakter Kristus. Pasti. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Orang yang berserah kepada Tuhan itu merendah hati, tidak sombong. Kalau masih sombong dia belum berserah. Orang sombong itu semakin punya potensi kesombongannya kalau dia punya power. Ada sesuatu yang bisa Orang yang seperti ini di Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu. Semua saudara, semakin saudara berserah kepada Tuhan, saudara pasti akan semakin rendah hati. Tapi bukan rendah hati sombong. Saya ini rendah hati loh. Saya nggak mau balas dia. Saya mampu. Waduh. Saya buat dia miskin bisa. Itu bukan rendah hati. Itu sombong. Saya nggak balas saja, nggak mau balas saja. Sebenarnya saya punya pukulan kuat loh. Tangan saya, contoh ya. Tangan saya ini nonjok tembok juga. Tembok rontok. Lalu saya mati kan gitu kan. Waduh, kalau saya bisa balas bisa. Tapi orang yang rendah hati meskipun tangannya sebesar batok kelapa, dia ketemu sama orang yang merendahkan dia tidak membalas. Itu namanya rendah hati. Berarti ciri orang yang berserah kepada Tuhan pasti akan rendah hati. Saudara berbuat kepada orang lain, lakukanlah dengan ikhlas. Dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan di sana. Kamu menanggung orang lain. Kamu ini segala macam. Jangan berbantah-bantah. Artinya apa? Menanggung orang lain jangan berbantah-bantah. Jangan keberatan. Lakukan. Jika engkau melakukan hal-hal yang baik. Ingatlah, serahkan semua kebaikanmu semuanya kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara hidupmu. Engkau menolong orang lain, engkau mungkin merasa engkau kehilangan. Tapi kalau engkau berserah kepada Tuhan. Engkau justru akan dipelihara oleh Tuhan. Next time kita lanjutkan.